Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini Bapak bisa berjumpa dengan kalian walaupun lewat media video ya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai mata pelajaran pemrograman web ya. Jadi ini pertemuan pertama untuk materi pemrograman web. Dan untuk materi ini lengkapnya, dokumentasi materi ini akan Bapak bagikan di link yang Bapak berikan di grup WhatsApp ya. Baik, materinya sudah Bapak rangkum dalam Google Sites. Jadi bentuknya website, kalian bisa akses melalui link yang sudah Bapak berikan. Untuk materi pemrograman web ini ya ada beberapa bagian. Mungkin untuk yang pertama mengenai materi pengenalan apa itu pemrograman web ya. Di websitenya sendiri untuk saat ini, saat video ini Bapak upload, itu ada dua menu ya. Kalian bisa, kalau kalian buka websitenya seperti ini kurang lebih tampilannya. Ini isinya materi pelajaran ya, materi pelajaran yang akan Bapak berikan. Itu ada beranda dan ada HTML. Nah, untuk HTML ada submenunya ya. Submenunya struktur HTML, teks, list, image dan table ya. Untuk Bapak akan membahas tentang apa itu pemrograman web dan juga HTML-nya ya. Untuk HTML mungkin pengenalannya saja untuk kali ini. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama mengenai pemrograman web ya. Apa itu pemrograman web? Di websitenya ini, di Google Sites sudah Bapak berikan penjelasannya. Pemrograman web berasal dari dua kata ya, atau dua istilah tepatnya, yaitu pemrograman dan web. Kita bahas dulu satu persatu ya. Untuk pemrograman ada definisinya, tapi sebelum masuk ke definisi pemrograman, Bapak ingin jelaskan terlebih dahulu apa itu program ya, kata dasarnya, kata dasar dari pemrograman itu sendiri. Program itu arti singkatnya ya, singkatnya itu program itu adalah perintah atau instruksi ya, serangkaian atau serangkaian perintah atau instruksi yang sistematis untuk tujuan tertentu ya, untuk melakukan tujuan tertentu yang spesifik. Nah, tapi singkatnya begini aja. Apa itu program? Program itu adalah instruksi atau perintah. Nah, maka apa itu pemrograman? Nah, pemrograman itu adalah menulis, menguji, dan memperbaiki juga memelihara instruksi-instruksi tadi ya. Jadi program-program tadi itu. Kalau program itu adalah instruksi, kalau pemrograman itu menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara instruksi atau program. Nah, jadi ada prosesnya. Kalian menulis program biasanya dikenal istilahnya dengan coding ya, atau ngoding. Kalian menulis kode. Kemudian diuji benar error atau enggak, jalan atau enggak instruksi yang kalian berikan kepada komputer. Lalu kalau ada kesalahan diperbaiki. Nah, kalau sudah benar dipelihara atau di maintenance ya, dirawat maksudnya. Pemrograman sendiri ya, ada pemrograman komputer ya, atau pemrograman desktop ya Bapak sebut, dan ada pemrograman web. Nah, contoh program komputer itu misalnya kalian buka mungkin Microsoft Word, Microsoft Excel, Paint, atau misalkan Solitaire kalau kalian suka main game di komputer.
atau mungkin browser ya yang seperti ini Bapak buka, ini Google Chrome. Nah, lalu ada program itu program komputer ya, lalu ada program web. Nah, program web ini adalah program yang untuk mengaksesnya kalian menggunakan browser dan pengaksesannya melalui jaringan. Web sendiri kan kalau terjemahan bebasnya adalah web itu jaring ya, jaring web itu. Jadi pemrograman web itu adalah pemrograman yang nanti hasilnya programnya itu dapat diakses melalui jaringan. Ya, jadi programnya itu tidak dijalankan atau tidak diinstal di komputer kalian atau di HP kalian, tapi diinstal di suatu tempat yang disebut server nanti, di mana kalian bisa mengaksesnya itu melalui jaringan internet atau melalui kalau mungkin lokal jaringan lokal gitu ya. Nah, program tadi program web tadi ditulisnya itu melalui kode-kode HTML ya. Nanti kalian akan mempelajari apa itu HTML ya. Pengertiannya sendiri. Kemudian ada jenis-jenis website ya. Seperti Bapak bahas tadi, pemrograman itu sendiri, pemrograman web itu sendiri, produknya adalah website, di mana ada beberapa jenis website yang ada sampai saat ini. Yang pertama adalah website statis ya. Website statis ini merupakan halaman web yang isinya cenderung tetap tidak berubah. Atau Bapak bilangnya tidak ada datanya. Datanya hanya itu saja, jarang diubah, jarang diupdate oleh pemilik website ataupun pembuat websitenya itu sendiri ya. Cenderung tidak berubah. Misalkan website statis itu contohnya misal profil perusahaan atau portofolio atau kurikulum vitae kalian. Nanti kalian tugas pertamanya ya, nanti kalian akan Bapak tugaskan, bukan tugas pertama, tugas nanti ya, ketika sudah ngoding langsung kalian akan membuat website statis dulu yang paling mudah ya dengan bantuan bahasa HTML. Yang kedua adalah website dinamis. Nah, website dinamis ini isinya sudah mulai berubah-ubah ya, berubah-ubah, ada datanya, kontennya juga berubah, diupdate oleh pemilik website atau pembuat websitenya tersebut. Contohnya misal blogger ya, kemudian Tumblr misalkan, portal berita ya, website berita itu berubah ya, berubah-ubah isinya. Terakhir ada website interaktif. Nah, kalau website interaktif ini perubahannya sangat cepat, bahkan bisa merespon apa yang kalian lakukan, apa yang kalian berikan kepada website itu langsung ada feedbacknya, langsung ada balasannya. Contohnya misalkan kalian sering gunakan ya kalau interaktif, misalkan Facebook, Instagram, Twitter, atau mungkin yang sering Shopee, Tokopedia ya. Itu kan apa yang kalian ketik langsung direspon. Apa yang kalian cari, berikan informasinya langsung direspon. Kalian mau beli langsung ada responnya. Interaktif. Jadi antara pengguna dan websitenya itu sendiri interaktif ya. Ada feedback, ada balas-balasannya gitu ya. Itu untuk website interaktif. Nah, kemudian ada bahasa pemrograman web ya. Nah, bahasa pemrograman web ini yang akan kalian pelajari nanti, yang akan kalian bahas, yang akan kita bahas dalam pembelajaran pemrograman web ya. Jadi apa aja yang akan kalian pelajari? Itu setidaknya ada 4 ya. Ada 4 tapi Bapak targetkan hanya 3 ya. Yang pertama HTML, yang kedua itu CSS, yang ketiga PHP, bukan pemberi harapan palsu ya, tapi bahasa pemrograman PHP. Yang keempat JavaScript ya. Jadi akan kita bahas satu persatu apa itu HTML, CSS ataupun JavaScript. Baik. Sekarang Bapak bahas satu persatu ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah HTML ya.
HTML ini merupakan sebuah bahasa pemrograman web ya. Sebelum HTML mungkin Bapak bahas dulu apa itu bahasa pemrograman web. Jadi kalau tadi ya Bapak jelaskan itu ada program itu instruksi. Kalau pemrograman itu proses menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara atau merawat program yang sudah kita buat. Adapun bahasa pemrograman, nah program yang kita buat itu harus atau hanya dapat ditulis dengan bahasa pemrograman. Jadi komputer itu hanya bisa berkomunikasi dengan manusia lewat bahasa pemrograman ya. Jadi seperti gini ilustrasinya ya. Misalkan Bapak orang Sunda, ada orang Jawa ya, ada orang Jawa atau orang orang Batak misalkan ya. Itu kita bisa berkomunikasi, tapi bukan dengan bahasa Sunda, bukan dengan bahasa Jawa atau dengan bahasa Batak ya. Kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Jadi ada bahasa yang disepakati oleh eh, ketiga suku tersebut bisa berkomunikasi, yaitu bahasa Indonesia. Atau juga misalkan kita orang Indonesia ketika berkomunikasi dengan orang Jepang misalkan, atau berkomunikasi dengan orang Cina. Nah, paling gampang kan kita biasanya menggunakan bahasa Inggris ya, karena ada bahasa yang disepakati oleh ketiganya yaitu bahasa Inggris. Jadi kita bisa begitu juga ketika kita berkomunikasi atau memberikan perintah, memberikan instruksi kepada komputer ya. Komputer itu tidak mengerti bahasa manusia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Sunda, bukan mereka, komputer itu tidak mengerti. Maka untuk bisa memberikan perintah pada komputer digunakanlah bahasa pemrograman ya. Karena manusia dengan komputer yang lebih cerdas itu ya manusia. Makanya manusia yang mengalah mempelajari bahasa yang dipahami oleh komputer, itu bahasa pemrograman ya. Nah, bahasa pemrograman ini banyak. Nah, salah satunya yaitu bahasa pemrograman web. Nah, seperti yang tadi Bapak bahas ada 4 ini. Jadi, untuk berkomunikasi dengan komputer agar bisa menampilkan bahasa yang bisa ditampilkan oleh website, yang pertama kalian harus memahami HTML ya. HTML ini sangat dasar, sangat basic sekali dalam membuat sebuah website. Jadi HTML ini struktur halaman website yang standar ya. Kerangkanya itu dalam sebuah bahasa pemrograman web itu yang wajib kalian pahami itu HTML. Nah, sudah HTML nanti kita akan belajar CSS. Nah, CSS ini lebih ke estetika, lebih ke tampilan. Nanti di CSS kalian akan lebih mengolah warna, layout ya, tata letak atau bentuk mungkin ya, atau transparansi dan sebagainya ya. Pokoknya lebih ke tata letak ya. Biasanya hurufnya mau seperti apa, ukuran hurufnya seperti apa, hurufnya ada bayangan atau tidak, gambarnya seperti apa, ada efek atau tidak, itu diaturnya di CSS. Yang ketiga adalah PHP ya. PHP ini bukan pemberi harapan palsu ya, tapi nama bahasa pemrogramannya PHP. Ini digunakan untuk logika pemrogramannya, perintah-perintah logikanya pelajari di PHP. Yang keempat, JavaScript. Hampir sama dengan PHP, JavaScript ini juga logika pemrograman ya. Logika pemrogramannya ada di JavaScript. Nah, sebetulnya ada bahasa pemrograman lain untuk bahasa pemrograman web yang populer saat ini. Ada Python ya. Python sangat populer untuk saat ini. Lalu ada juga bahasa pemrograman Java ya, untuk kalian kalau mau misalkan membuat aplikasi Android itu wajib bisa Java, atau yang sekarang lagi booming, lagi musim itu Kotlin. Lupa Bapak tuliskan ya. Ada Python, Java, Kotlin, kemudian ada bahasa C, ada bahasa Ruby dan juga Perl ya. Itu mungkin penjelasan awal mengenai web ya. Bapak mengambil materi ini dari keywords.com.
Nah, setelah pemrograman web, kemudian masuk ke materi berikutnya yaitu HTML ya. Kalian bisa buka di websitenya nanti, klik saja yang HTML-nya, jangan yang submenunya, klik menu HTML-nya. Oke, nanti kalian akan dibawa ke materi mengenai HTML. Kita bahas belum ke kode-kode HTML-nya ya, belum ngoding HTML, tapi mengenai pengertian dan fungsi HTML dulu, kemudian nanti Bapak bahas sedikit sejarah tentang HTML. Baik, yang pertama adalah pengertian dan fungsi HTML. HTML sendiri merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Itu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Di mana nanti HTML ini hasil kalian membuat kode-kode HTML ini ditampilkan dalam browser ya, baik itu Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer dan sebagainya. Sekarang ini HTML ini eh, dikelola standarisasinya oleh sebuah konsorsium, sebuah lembaga lah ya, yaitu World Wide Web atau kalian kenalnya WWW biasanya, www. Apa gitu ya. Nah, ini WWW itu singkatan dari World Wide Web Consortium atau W3C atau W3C ya, yang berdiri pada tahun 1989. HTML ini merupakan standar protokol atau aturan standar untuk mengelola kode-kode yang bisa dipahami oleh browser kalian ya. Nah, W3C ini juga, sendiri sekarang adanya di Jenewa, Swiss ya, di negara Swiss. Nah, kemudian fungsi HTML. Nah, fungsi HTML ini sebuah bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu atau nanti akan sering kita bahas, sering Bapak ucapkan istilah tag ya. Jadi suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu yang kita sebut untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsirkan atau harus diartikan oleh browser agar halaman tersebut ditampilkan secara benar. Jadi kode yang kita tulis berupa teks, nanti yang ditampilkan itu berupa tampilan-tampilan tertentu yang bisa dipahami oleh browser kita ya. Browser itu tadi Google Chrome, Mozilla Firefox atau Safari atau Internet Explorer ya, atau mungkin UC browser, biasanya beda-beda yang kita gunakan. Nah, fungsi spesifiknya ya, HTML itu fungsi spesifiknya itu pertama membuat halaman web, yang kedua adalah menampilkan berbagai informasi dalam sebuah browser internet, yang ketiga adalah untuk membuat link atau tautan menuju halaman web lain dengan kode tertentu atau kodenya itu berupa hypertext ya. Sedikit Bapak bahas sejarah HTML ya. HTML ini diciptakan oleh si bapak ini nih, yang ada fotonya, Tim Berners-Lee. Nama lengkapnya adalah Sir Timothy John Berners-Lee. Jadi si bapak ini merupakan direktur dari W3C ya. Nah, si bapak Tim Berners-Lee ini banyak penemuannya ya, banyak jasanya untuk dunia pemrograman, dan penemuan-penemuannya ini atau ciptaan-ciptanya ini populer luar biasa, sering kita sebutkan sebetulnya tanpa sadar ya. Ada beberapa penemuan yang populernya itu Bapak bahas ya, setidaknya ada 4. Yang pertama adalah triple W atau www, singkatan dari World Wide Web. Nah, ini penemuan si Bapak Tim Berners-Lee ini ya. Dia tujuannya www ini adalah merupakan teknologi komputer jaringan hypertext untuk global ya, untuk satu dunia. Yang kedua adalah HTML. Nah, bahasa pemrograman yang akan kita bahas ya. HTML juga merupakan ciptaan dari Bapak Tim Berners-Lee ini ya.
dituliskannya atau diciptakannya pada tahun 1993, merupakan bahasa yang standar untuk pemrograman web. Nah, tadi yang dua tadi, www dan HTML, yang ketiga adalah Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Nah, kalau kita nulis alamat ya, sebelum www bisa ditulis http://garis miring gitu ya. Nah, itu juga teknologi ciptaan dari tim Berners-Lee ini ya. Jadi HTTP adalah sebuah aturan untuk mendukung www tadi ya, di mana ada sistem client server. Nah, kalau misalkan client server ini itu seperti ini. Ketika kalian membuka sebuah website, misal ya website YouTube gitu ya. Tidak ada videonya di komputer kalian kan? Kalian nggak download videonya dulu baru diputar, tidak seperti itu. Atau disediakan video, kalian download, diputar, tidak seperti itu. Jadi si videonya itu disimpan di sebuah komputer yang disebut komputer server. Atau misalkan kalian buka Instagram, gambar-gambar di Instagram itu kan tidak ada di komputer kalian, tidak ada di HP kalian. Itu adanya di sebuah komputer yang disebut komputer server, di mana komputer kita atau HP kita itu menjadi klien yang mengakses informasi, sumber daya atau gambar atau video yang ada di komputer server, seperti itu ya. Aturannya itu, aturan kita sebagai klien dan server dan komputer yang entah di mana itu sebagai server, aturannya itu disebut Hyper Transfer Protocol atau HTTP ya. Kemudian yang keempat adalah Uniform Resource Identifier atau URL. Nah, URL ini kalau di sini, nah ini nih. Nah, ini URL atau alamat lah kita sering sebutnya. Alamat website atau alamat linknya itu sebutnya URL. URL ini juga teknologi ciptaan si Bapak Tim Berners-Lee ini juga ya. Nah, ini Bapak ambil dari profio.co.id materinya ya. Kemudian yang terakhir, nah yang udah dibahas sebelumnya ya di atas, ada sebuah konsorsium, sebuah organisasi lah atau lembaga namanya WTC atau W3C. Alamat websitenya ini ya, w3c.org. Ini merupakan organisasi yang membuat standar semua perangkat yang berhubungan dengan web. Jadi distandarisasi. Tujuannya apa? Tujuannya kan browser kita itu banyak ya. Browser kita itu ada misal yang populer aja ya, Bapak sebut yang populer, misalkan Mozilla Firefox, ada Google Chrome, ada Opera, misalkan browser. Kalau yang pakai iPhone itu ada Safari. Nah, itu kan banyak browser, tapi mereka bisa memahami bahasa yang sama, bahasa HTML yang sama, atau CSS yang sama. Ya. Nah, browser-browser tadi menampilkan yang sama, menampilkan bahasa yang sama, tentunya ada yang mengatur, ada regulasi atau aturan yang mengatur supaya apa yang kita tulis di HTML itu sama ditampilkan baik di Mozilla Firefox, baik di Google Chrome atau di UC browser atau di Opera, semuanya ditampilkannya sama ya. Jadi kalau kita ketik red, keluarnya warna merah misalkan, atau kita ketik blue, keluarnya warna biru. Itu nggak beda ya di tiap browser. Nah, itu tugas dari W3C. Konsorsium itu mengatur browser-browser supaya menampilkan hal yang sama ya. Kemudian salah satu tugasnya itu yang mereka buat itu adalah standarisasi dari HTML dan CSS. Nah, itu ya. Sampai situ mungkin materinya yang dapat Bapak sampaikan. Untuk pertemuan mendatang kita akan bahas langsung ke kode-kode HTML-nya ya. Alamatnya nanti Bapak link untuk mengakses website ini, website materi pemrograman web ini akan Bapak simpan atau Bapak berikan di grup WhatsApp ya. Nah, sekarang di akhir materi ini akan Bapak berikan tugas ya untuk kalian. Setelah menonton video ini, silahkan kalian buat tugas ya berupa rangkuman atau komentar berupa pesan suara ya, rekaman suara audio, kalian rekam suara kalian,
komentari video Bapak atau berikan rangkuman review video Bapak. Kalian kirimkan secara japri ya. Kalian kirim aja ke WhatsApp Bapak, juga Bapak anggap sebagai presensi untuk kehadiran kalian ya. Jadi itu tugasnya. Silahkan dikerjakan tugasnya, ditonton videonya dan testimoni kalian, baik itu komentar atau rangkuman dan sebagainya. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.